Salam sejahtera umat Gereja Kristen Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Nay Widiawan dari GKI Perumahan Citra 1. Saat ini tema yang akan saya bawa adalah bagian yang terbaik yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 yang ayat 38 sampai 42, tetapi yang menjadi fokusnya adalah pada ayat yang ke-42 yang berbunyi demikian, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu yang menjadi ayat fokus kita. Nah, saudara-saudara, dalam lanjutan perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya singgah di sebuah desa di mana ia bertamu di rumah seorang perempuan bernama Marta. Nama Marta berarti nyonya atau tuan rumah, nyonya rumah, karena ia memang bertindak sebagai nyonya rumah. Tentu saja Marta bangga karena rumahnya bisa disinggahi oleh Yesus. Oleh sebab itu, ia berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melayani Yesus dan para muridnya. Tidak heran juga, ibu rumah tangga ini mulai sibuk menyiapkan ruangan, peralatan apa saja yang pantas bagi kesempatan emas ini. Ia tidak ingin nanti dibicarakan sama orang tuh bahwa jamuannya tidak semeriah ibu itu, tidak semeriah ibu anu, dan seterusnya. Nah, kita bisa membayangkan nih betapa sibuknya Marta mempersiapkan segala sesuatunya, ke sana kemari gitu ya, mempersiapkan segala hal. Mungkin agak ngomel juga, kok begini, kok begitu gitu. Yang pasti sesuai namanya bahwa ia adalah pemimpin rumah tangga saat sore itu. Lalu pertanyaannya adalah begini, lalu di mana Maria? Nah, kalau kita lihat, kan Maria ternyata sedang duduk di dekat kaki Yesus, ikut-ikutan mendengarkan apa yang sedang diajarkan oleh Yesus kepada para murid-muridnya, dan tentunya kepada para bapak yang lain yang sedang ada di rumah tersebut. Nah, bagaimana si Maria ini? Itu pikir si Marta. Karena dalam tradisi orang Yahudi, tidak sepatutnya seorang perempuan itu ikut join mendengar seorang guru sedang mengajar kepada murid-muridnya. Tradisi patriarkal ini begitu kental sekali, sehingga seorang perempuan itu hanya diharuskan bekerja di dapur dan juga melayani tamu yang datang ke rumahnya dengan menyediakan makanan dan minuman yang layak. Pada ayat yang ke-40, Marta makin kesel, sehingga akhirnya rasa jengkelnya itu sempat mendarat pada Yesus. Dia akan bilang, Tuhan, kok diam saja melihat saudaraku ini membiarkan aku sendirian keteteran melayani. Kira-kira seperti itu. Nah, tipe Marta ini masih dapat dilihat di sekitar kita. Perempuan yang baik hati, yang cekatan gitu ya, mesti ceplas-ceplos dan rada intimidating. Di sini tapi Marta digambarkan sebagai orang yang perhatiannya dikacaukan dan pada akhirnya meleset dari pengajaran Yesus yang oleh banyaknya kegiatan yang ia lakukan sehingga akhirnya hanya berbuahkan kekhawatiran. Nah, kalau bicara soal kekhawatiran Marta itu juga pernah diumpamakan oleh Yesus sebagai benih yang jatuh di semak duri dan diimpit oleh semak itu, lalu tidak menghasilkan buah, kalau kita lihat dalam Lukas 8 ayat ke-14. Nah, jika tentang Maria tidak banyak kata ditulis, namun demikian, dia menjadi perhatian semua pihak. Maria adalah perempuan yang berani dalam caranya sendiri. Nggak kalah dari Marta. Bahkan dia juga nekat nih mendengarkan pengajaran Yesus. Maria tidak membiarkan diri itu dibatasi oleh aturan-aturan rambu-rambu tingkah laku bagi kaum perempuan pada waktu itu. Dia nerobos sekat-sekat tembok-tembok tersebut dengan bersikap duduk dan menjadikan Yesus itu menjadi fokus utamanya. Nah, Yesus memuji Maria yang memilih satu yang perlu dan terbaik di saat kunjungannya. Yang satu itu sering disalahartikan hanya sebagai kontemplasi atau doa. Sedangkan sosok Marta dipandang sebagai contoh hidup berkarya aktif. Akan tetapi apa yang dibicarakan di sini sebenarnya bukan soal ora atau bukan soal labora, melainkan pentingnya mendengarkan perkataan Tuhan itu pada saatnya. Perhatian untuk ajaran Tuhan pada saat ia berbicara, itu nggak boleh dikalahkan oleh kesibukan pekerjaan yang mempunyai saatnya sendiri.
dan hanya bisa tepat guna bila pekerja itu lebih dulu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini Maria mengarahkan seluruh hatinya, seluruh jiwanya, dan budinya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tekanan tidak terletak pada hal melakukan, tetapi pada hal mendengarkan. Shema Yisrael, mendengarkan. Dengarlah hai orang-orang Israel. Sebagai seorang murid mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati sangat diperlukan sebelum dapat menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara, kepadatan aktivitas, kesibukan kerja di masa sekarang itu kan bisa merupakan penghalang untuk kita memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan. Bahkan juga merupakan salah satu alasan bagi kemunduran rohani seseorang. Waktu-waktu untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan itu tergerus oleh padatnya jadwal harian yang kadang malah kehilangan makna dan tujuannya. Marta boleh dikatakan memberikan segala kekuatan dan tenaganya bagi para tamu yang datang ke rumahnya. Tetapi karena tidak disertai kerinduan, perhatian, dan pemahaman untuk belajar dari Tuhan, kesibukannya itu menjadi salah sasaran. Sedangkan bentuk kasih kepada Tuhan dalam cerita tentang Maria ini ditentukan oleh paham kasih yang ada dalam kitab Ulangan, dalam Ulangan 6. Kasih kepada Tuhan, Allah yang Esa, kan itu terwujud dalam perhatian sepenuh hati kepada perintah-perintah Tuhan, serta keataatan total untuk melakukannya. Jadi kasih kepada Tuhan bukanlah sekedar perasaan cinta, tetapi mulai dari mendengarkan firman Tuhan, yang pada akhirnya mendorong pelaksanaannya. Maria dipuji karena menggunakan kesempatan untuk belajar dari Tuhan bagaimana ia dapat menjalankan hidup dan tugasnya lebih sesuai dengan maksud Allah. Nah, kita saat ini hidup di tengah-tengah apa yang Marta lakukan saat itu. Bacaan ini menghendaki kita bahwa di tengah-tengah banyaknya kegiatan yang kita lakukan mencari ini dan itu, kita masih dapat seperti Maria yang duduk, yang ikut mendengarkan di dekat kaki Yesus. Kita mau rendah hati, duduk, mendengarkan suaranya yang agung. Kita mau belajar dari Tuhan kita, sebab Ia juga kan menghendaki kita menjadi manusia pembelajar. Mengapa ini penting? Sebab firman-Nya itulah yang mampu membuat kita menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang berkomitmen dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan. Kita bayangkan ketika Yesus pergi di Betania ketemu dengan Marta, Maria, dan Lazarus. Tidak ada tempat untuk beristirahat bagi mereka. Tetapi ketika Yesus diundang ke rumah mereka, setidaknya dalam perjalanan yang melelahkan yang Yesus lakukan dengan para muridnya, ada tempat untuk beristirahat bagi mereka sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini, jangan lupa untuk like dan subscribe Sapaan Gembala GKI. Kiranya kita semua diberkati. Sampai jumpa lagi.